Selamat siang. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Perkenalkan, nama saya Arni Amelia Upu, NIM 201-2021-007, Prodi Sosiologi Agama, kelas A, semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang diskriminasi dan dampaknya bagi masyarakat. A. Pengertian diskriminasi. Diskriminasi adalah praktik memperlakukan seseorang atau kelompok dengan tidak adil karena ras, etnisitas, agama, jenis kelamin, usia, atau karakteristik lainnya. Ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termaksud diskriminasi pekerjaan, pendidikan, perumahan, dan akses ke layanan publik. Diskriminasi memiliki dampak negatif yang signifikan pada individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pertama, diskriminasi dapat merugikan individu yang mengalami itu dengan menghalangi mereka dari kesempatan dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mencapai potensi penuh mereka. Ini dapat mengakibatkan hasil yang tidak adil, seperti upaya yang lebih rendah, pendidikan yang lebih buruk, dan akses yang lebih terbatas ke layanan kesehatan dan perumahan. Selain itu, diskriminasi dapat merusak hubungan antara individu dan kelompok, memecah komunitas, dan mengakibatkan ketegangan dan konflik. Ini dapat menghancurkan kepercayaan dan kerjasama dan menghambat kemampuan orang untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Diskriminasi juga dapat memiliki konsekuensi ekonomi yang luas. Misalnya, jika individu atau kelompok tertentu tidak memiliki akses ke pekerjaan, pendidikan, atau layanan lainnya, mereka mungkin tidak dapat berkontribusi secara penuh pada ekonomi, mengakibatkan hasil yang tidak adil dan ketidakstabilan. Selain itu, diskriminasi dapat merusak sistem demokratis dengan menghalangi individu dan kelompok dari partisipasi dalam proses politik dan membuat suara mereka didengar. Ini dapat mengakibatkan kurangnya representasi dan kurangnya akuntabilitas yang dapat menghancurkan kepercayaan dan mengakibatkan ketidakstabilan politik. Secara ringkas, diskriminasi memiliki dampak negatif yang signifikan pada individu dan masyarakat secara keseluruhan. Ini dapat merusak hubungan, memecah komunitas, menghancurkan sistem demokrasi, dan mengakibatkan kemampuan orang untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Oleh karena itu, penting untuk mengambil tindakan untuk mengatasi dan mengurangi diskriminasi di semua bentuknya. Yang kedua, dampak diskriminasi. Ada beberapa poin yang dapat dibahas dalam diskriminasi dan dampaknya terhadap masyarakat, yaitu yang pertama, pentingnya mengatasi dan mengurangi diskriminasi di semua bentuknya, termaksud di diskriminasi pekerjaan, pendidikan, perumahan, dan akses ke layanan publik. Yang kedua, dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh diskriminasi terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan, termaksud hasil yang tidak adil, ketidakstabilan, dan
dan ketidakstabilan politik. Yang ketiga, pentingnya mempromosikan kesetaraan dan inklusi untuk semua orang, terlepas dari ras, etnisitas, agama, jenis kelamin, usia, atau karakteristik lainnya. Yang keempat, dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh ketidakadilan dan ketidaksetaraan terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan, dan pentingnya bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif untuk semua orang. Yang terakhir atau yang kelima, pentingnya mempromosikan dan mendukung keberagamaan dan keragaman, dan bekerja untuk menciptakan masyarakat yang inklusif untuk semua orang. Yang ketiga, jenis-jenis diskriminasi. Jenis-jenis diskriminasi dibagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, rasisme. Rasisme, istilah satu ini pasti cukup akrab di telinga kita semua. Jika dibandingkan dengan jenis diskriminasi lainnya, rasisme adalah jenis diskriminasi yang paling banyak terjadi hingga saat ini. Dari namanya, kita bisa menyimpulkan bahwa rasisme adalah kepercayaan akan satu ras jauh lebih unggul dari ras lainnya. Yang kedua, seksisme. Seksisme didasarkan pada keyakinan sebuah ras jauh lebih unggul ketimbang ras lainnya. Maka seksisme adalah keyakinan bahwa laki-laki lebih cerdas dan kuat dari perempuan. Seksisme pada akhirnya membuat perempuan selalu menjadi nomor 2 dalam banyak hal, terutama pekerjaan. Yang ketiga, ageisme. Ageisme adalah tindakan diskriminasi berdasarkan usia seseorang. Menariknya, ketimbangan jenis diskriminasi yang lain, ageisme jarang disadari oleh banyak orang. Padahal kenyataannya, ageisme terjadi sangat sering dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, di sini ada beberapa solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi diskriminasi dan dampaknya terhadap masyarakat. Yang pertama, mempromosikan dan mendukung kesetaraan dan inklusif untuk semua orang, terlepas dari ras, etnisitas, agama, jenis kelamin, usia, atau karakteristik lainnya. Yang kedua, mempromosikan dan mendukung keberagamaan dan keragaman, dan bekerja untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan masyarakat yang inklusif untuk semua orang. Yang ketiga, mempromosikan dan mendukung keberagaman dan keragaman, dan bekerja untuk menciptakan masyarakat yang inklusif untuk semua orang. Yang keempat, mempromosikan dan mendukung keberagaman dan keragaman, dan bekerja untuk menciptakan masyarakat yang inklusif untuk semua orang. Yang kelima atau yang terakhir, mempromosikan dan mendukung keberagaman dan keragaman
untuk bekerja dan menciptakan masyarakat yang inklusif. Kesimpulan, terlepas dari beberapa dan jenis-jenisnya, diskriminasi bukanlah sesuatu yang bisa dibenarkan apapun alasannya. Diskriminasi awalnya hanya prasangka, tetapi jika dibiarkan begitu saja, prasangka ini akan berubah menjadi penyerangan, bahkan permusuhan berkepanjangan. Orang yang mengalami diskriminasi bukan hanya untuk merasa tersinggung dan sakit hati, jika dibiarkan mereka juga akan merasakan trauma berkepanjangan, bahkan korban diskriminasi bisa menjadi trauma. Sekian dan terima kasih. Shalom.